Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pajak menurut Dr. Soparman Soeharmijojo ialah sebagai iuran wajib berupa uang dan barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa secara kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pengertian pajak yang selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pajak. Fungsi pajak tersendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fungsi anggaran yang dengan bergeser, sebagaimana fungsi pendapatan negara ini berfungsi sebagai untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang ada di negara, baik pengeluaran yang ada di dalam negara ataupun keperluan yang ada di luar negara. Seperti yang di dalam negara tersendiri untuk membiayai pembangunan yang ada di dalam negara. Yang kedua adalah fungsi mengatur atau leguren. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak, yang dimana fungsi mengatur ini diperlukan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi suatu negara itu dapat stabil. Yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dengan demikian, inflasi pun tetap dapat teratasi dengan adanya fungsi dari pajak, yaitu stabilitas. Yang keempat adalah fungsi distribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan negara, baik kepentingan umum ataupun kepentingan pemerintah dalam melakukan sebuah pembangunan yang ada di negara. Baiklah, selanjutnya asas pemungutan pajak. Di sini kami mengutip pendapat Adam Smith. Ia mengemukakan bahwa ada 4 asas pemungutan pajak. Yang pertama itu ada asas equality, yaitu asas yang pemungutan pajaknya dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Di sini, di asas equality ini, Adam Smith bermaksud bahwa pajak tidak boleh bersikap diskriminatif dan harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Selanjutnya, asas certainty. Asas certainty ini, semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Dan yang ketiga, asas convenience of payment. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak, yaitu pada saat yang paling baik. Misalnya, di saat wajib pajak baru menerima penghasilan atau gaji, atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Keempat, asas efisiensi. Di sini biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari penghasilan pungutan pajak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemungutan pajak. Pemungutan pajak dilakukan dengan sistem stelsel pajak. Pengertian stelsel pajak sendiri adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel, yakni stelsel nyata atau real, stelsel anggapan atau fiktif, dan stelsel campuran. Yang pertama, stelsel nyata.
Stelsel ini menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan. Kedua, stelsel anggapan. Dalam stelsel anggapan, pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan suatu anggapan penerimaan atau pendapatan oleh wajib pajak. Anggaran ini dapat menggunakan perbandingan data antara penerimaan atau pendapatan wajib pada tahun sebelumnya dianggap sama dengan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang. Yang ketiga, stelsel campuran. Dalam stelsel campuran berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu kenyataan. Sehingga menurut stelsel ini akan terjadi penghitungan kembali untuk menentukan masalah kelebihan atau kekurangan pajak. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis pajak. Pengelompokan jenis pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak yang termasuk dalam pajak langsung diantaranya adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya yakni pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Ada 3 unsur untuk mengenali pajak tidak langsung, yakni penanggung jawab pajak, yaitu orang yang secara formal atau yuridis diharuskan melunasi pajak bila padanya terdapat faktor atau kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak. Kedua, penanggung pajak yaitu orang yang dalam faktanya memikul beban pajak. Dan yang ketiga, pemikul beban pajak yakni orang yang menurut pembuat undang-undang harus memikul beban pajak. Contoh pajak tidak langsung yakni pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bea masuk, dan pajak ekspor. Selanjutnya, jenis pajak menurut sifatnya. Untuk pajak menurut sifatnya juga terbagi menjadi 2 jenis, yakni pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak. Sedangkan pajak objektif adalah jenis pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Lebih tepatnya, pajak objektif dikenakan pada seseorang warga negara Indonesia jika penghasilan yang dimiliki sudah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contoh pajak subjektif adalah pajak PPh atau pajak penghasilan. Sedangkan contoh pajak objektif yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan atau PBB.